Ada yang dibungkus, ada yang nggak dibungkus, ya, tergantung keperluan dan berharga. Terus kabel koax ini lain dengan twisted pair, adalah di single wire, satu kabel ya, satu kawatnya, ada isolasi foam atau plastik ya, terus ada metal shield yang dianyam, ya. Lalu dibungkus lagi dengan plastik. Jadi kabelnya cuma satu ya. Pasangannya mana? Pasangannya adalah yang di shieldnya itu ya. Jadi arusnya kalau mengalir itu lewat 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 shield ya. Dan jadi shieldnya selalu ada, dan shield ini membuat dia tidak terganggu oleh eh, noise elektromagnetik. Ada dua jenis, ada baseband, ada broadband. Baseband ini untuk digital biasanya ya. Broadband bisa untuk analog ya, dan bisa beberapa channel ya. Ini bentuknya ya. Ada yang thick, ada yang thin ya. Yang thick itu yang 10 mm, 1 cm tebalnya. Sekarang jarang ya. Mungkin hanya Telkom yang pakai di jalan-jalan di luar rumah. Yang untuk hubungan ke antena itu yang tipis, yang 4 mm. Oke, jadi coax itu adalah satu kawat yang dibungkus, dilingkungi oleh nyaman ini ya, shieldnya, bungkusnya. Kemudian karena dia di shielding, maka bisa tinggi bandwidthnya, bukan karena shielding, itu karena shielding maka noise-nya kecil ya, hampir nggak ada noise-nya. Maka karena noise-nya nggak ada, sesuai dengan rumus Shannon ya, yang kita bahas minggu lalu, maka dia bisa banyak frekuensi tinggi ya. Makanya ini bagus untuk aplikasi yang perlu bandwidth besar seperti kabel TV ya. Masangnya tidak mudah karena bentuknya rumit ya, ada kabel yang dibungkus metal tadi ya, dan lebih mahal daripada yang kabel tadi ya. Nah, sekarang yang FO ini makin populer, yang udah populer ya. Ini adalah serat gelas yang tipis ya, sekitar seperti rambut ya, lebih tebal dikit. Kemudian itu dengan serat itu bisa dialirkan cahaya ya. Jadi ada sumber cahaya di awalnya dan penerima di ujungnya ya. Ini bisa lewat lewat serat tadi, nggak terganggu apa-apa ya. Dan lalu karena cahaya cepat sekali ya, dan frekuensinya tinggi sehingga juga bit rate-nya juga tinggi. Biasanya dua dua serat ya, ini digabungin dua serat. Juga ada yang single juga ada ya. Tapi kalau untuk komunikasi biasanya perlu dua serat. Indonesia dulu palapa, satelit palapa, sekarang pakai palapa ring ya, fiber optik. Ini ada beberapa ring, ada ring barat, ring tengah, ring timur ya. Ini tingkat penyelesaian lah penyelesaiannya ya. Jadi ring barat 100% ya, karena mungkin yang pakai banyak jadi lebih didulukan ya. Terus ring tengah 98 ya. Mungkin sekarang udah semua, cuma nggak tahu dipakai enggaknya ya. Oke, jadi kabel ini FO ini bisa adalah yang paling cepat ya, data rate-nya. Harganya memang mungkin mahal dari awalnya ya. Ya, karena masih sedikit kali ya. Bikinnya susah. Lebih mahal daripada twisted pair, tapi lebih murah daripada kabel coax. Jadi ini sekarang jadi pilihan utama karena cukup tinggi bandwidth-nya ya, hemat segala macamnya. Ya. Dan perlu dua serat untuk hubungan bolak-balik ya. Kalau biasanya searah aja cuma satu kabel ya. Jadi kalau untuk kalau cuma broadcast ya satu kabel. Tapi kalau kita IndiHome biasanya ada dua kabel ya. Dia terganggu oleh electromagnetic noise karena dia cahaya ya. Ya, dan kemudian ini karena cahaya itu ya tidak mudah untuk disadap ya.
Kalau kabel tembaga tinggal disentuh saja dengan kabel lain, maka bisa didengarkan ya apa yang terlewat. Tapi kalau di cahaya nggak bisa, harus disambungkan betul-betul, di splice istilahnya, dan ada noise, masih ada noise ya, karena kabelnya mungkin tiap belokan itu akan memantul-mantul, dia akan ada noise ya. Jadi ringkasan untuk kabel ya, dari sampai ke FO ya, silakan dibaca aja. Di telepon yang preset pair ya, LAN yang ini yang desktop yang di lab pakai LAN juga Cat5 6 atau 7 ya. Terus coax ini bisa untuk LAN juga tapi mahal jadi jarang yang pakai LAN. Terus yang thick ini biasanya untuk long distance telepon di Telkom yang pakai ya. Terus fiber optic yang pakai LED ini jaraknya sedikit pendek ya. Nah, yang pakai laser bisa jarak jauh. Ini kalau yang pakai LED ini biasanya untuk jarak dekat sekitar 300 meter. Tapi kalau yang pakai laser bisa sampai ratusan kilometer. Nah, sekarang wireless ya, makin populer karena orang tidak suka terikat ya. Jadi dengan wireless itu bebas, maka ini populer. Yang skala besar ini radio, radio broadcast, radio komunikasi, satelit, atau juga infrared. Yang infrarednya ada yang kecil yang besar ya. Itu adalah bentuk-bentuk gelombang yang dipakai untuk nirkabel ya. Medianya artinya adalah ruang aja ya. Nggak perlu apa-apa, nggak perlu udara, nggak perlu apa ya, ruang aja. Ya. Ini contohnya spektrumnya ya di sini berikutnya ya. Makin ke kiri makin lambat gelombangnya, makin cepat. Dan ini skalanya skala besar, skala cahaya ya. Jadi ini yang baris ketiga ini adalah apa nih wavelength ya. Jadi kalau radio radio broadcast itu skalanya sekitar 100 meteran ya. 100 meteran ya, begitu. Microwave itu kemudian 10⁻², ya. Infrared itu 10⁻5. Terus daerah cahaya yang dilihat itu 10⁻6. Di bawah itu nggak kelihatan lagi ultraviolet, X-ray atau dan gamma ray. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan benda fisik, maka gelombang radio itu ukurannya seimbang dengan gedung-gedung, kemudian manusia ya, terus ini serangga-serangga, ya, ujung jarum dan sebagainya gitu ya. Nah ini kalau dari frekuensi spektrumnya dari ini, nah yang visible itu yang sini aja ya, yang kelihatan ya, Jiku-Hibiniu spektrum, yang lain nggak kelihatan ya, makanya dimakan hitam ya. Terus yang di paling bawah adalah temperatur objeknya. Jadi makin sini makin kiri makin dingin ya. Objek yang bisa meradiasikan gelombang tersebut ya. Jadi kalau makin panas tuh makin dia memancarkan gelombang ini ya. Spektrum penggunaannya ya, ini ya. Jadi sama ya, cuman ini di dalam bentuk angka. Jadi yang paling kiri adalah long wave radio, gelombang radio AM, gelombang panjang ya. Long wave itu biasanya untuk kapal selam ya, karena kalau kapal selam harus panjang gelombangnya. Kalau kecil banyak redaman ya, harus gelombang panjang. Jadi kapal selam biasanya bawa antena panjang di ekornya. Terus AM radio itu 10,5 Hz ya. Terus FM di atasnya itu yang sekarang populer, FM, AM hampir nggak ada ya. Terus yang tingkat giga itu dipakai untuk cellphone. Di atas cellphone ada gelombang-gelombang untuk satelit ya, untuk band satelit, X band, C band, L band gitu ya. Dan berikutnya lagi adalah yang visible light, ya. Bukan belum ya, masih yang infrared ya. Berikutnya infrared 10,12 dan seterusnya. Terus pangkat 15 baru itu cahaya yang terlihat. Lalu 416 itu cahaya yang ultraviolet, artinya nggak kelihatan, dan seterusnya. Ya, jadi semua itu cahaya maupun gelombang radio itu satu jenis ya.
Cuman makin ke kanan itu sifatnya makin seperti cahaya. Jadi makin kiri itu kayak gelombang radio bisa tembus kemana-mana. Makin kanan makin kayak cahaya harus lurus ya, lurus line of sight, dan kalau kena gang apa hambatan dia nggak tembus ya. Kalau yang gelombang panjang ini tembus tembok, tembus apa gitu ya, dalam tembusnya. Tapi kalau yang kanan itu nggak tembus ya, harus harus line of sight. Berikutnya ini komunikasinya yang dipakai ya. Jadi ini terrestrial. Terrestrial artinya terra artinya bumi ya. Terrestrial artinya gelombang transmisi di permukaan bumi. Maka ini adalah land base ya, di permukaan tanah dan line of sight. Jaraknya kira-kira antar antar antena itu 20-30 mile, 50 kiloan ya. Antena parabola ya, parabola harus satu garis dan kecepatannya bisa tinggi. Ini ratusan juta bit ya. Dan ini tidak sudah cahaya sifatnya jadi nggak tembus benda padat. Jadi kalau ada hutan, pohon dia nggak tembus ya. Kenapa 20-30 mile ya? Bukan karena kekuatannya, tapi karena buminya melengkung. Jadi kalau ini dari itu maka nggak kelihatan ini ya towernya ya. Jadi nggak bisa komunikasi ya. Ini populer dengan perusahaan telepon. Jadi telepon zaman dulu itu punya tower-tower gitu ya. Ini ya kayak gini ya. Ini antena yang pasangan di tower yang lain. Yang jaraknya itu harus sekitar 20-30 mile ya. Satelit menarik karena dia nggak perlu tower ya dan dia di atas ini. Ya. Jadi kita nggak komunikasi ke vertikal ya, komunikasi ke atas ke satelit yang di langit. Terus antar satelit bisa komunikasi juga dan kemudian baru turun lagi ke bumi ya. Nah, tergantung orbitnya mempengaruhi komunikasinya ini ya. Ada low Earth, ada medium Earth, ada geospatial, ada hyperelliptic ya. Jadi ini yang low orbit 100 miles, 150 kiloan ya. Lalu ada medium Earth orbit, ada juga yang kemudian geospatial. Yang LEO dan MEO ini artinya satelitnya harus bergerak cepat ya, makin ke bawah tuh makin cepat gerakannya ya, supaya nggak jatuh ya. Terus yang elliptik, yang geo itu nggak bulat ya, tapi elips. Yang geo ini spesial ya, karena kecepatan mutarnya itu satu kali putaran 1 hari, jadi sama dengan kecepatan bumi, sehingga dilihat dari bumi dia tidak bergerak, sehingga bagus untuk TV ya, nggak perlu pindah-pindah antena ya. Kalau yang Leo dan Mio ini perlu ada handover GPS itu di sebelah sini ya, GPS SpaceLink itu sebelah sini, itu perlu ada mekanisme handover yang rumit. Kalau Geo ini simple satelitnya ya, antena aja, kita bisa langsung tembakan ke geonya, telepon radio, dan dipancarkan ke bumi lagi gitu ya. Jadi geo populer sekali ya untuk berbagai komunikasi broadcast utamanya. Ini penggunaannya ya Leo sampai 1000 miles untuk telepon-telepon, pagers, ya, spying, video conferencing, middle Earth orbit ini untuk GPS ya. Terus yang geosinkronous, bebas ya, ini speednya sama dengan bumi sehingga posisinya relatif tetap sama dari bumi ya. Untuk apa? Yang populer untuk TV tadi ya, untuk cuaca dan untuk komunikasi satu negara ya, government. Hiu yang highly elliptical ini untuk kadang-kadang untuk fotografi benda-benda ruang angkasa karena waktu itu dia bisa jauh ke langit lalu saat lain dia dekat ke bumi. Waktu jauh dia motret yang ruang angkasa, waktu dekat dia kirim ke bumi. Oke, berikutnya ya,
penggunaan satelit ya. Mungkin begini, bulk ini ya, bulk carrier satelit. Jadi antara dua ground station, sini misalnya ya, terus lewat satelit ya untuk jarak jauh, lalu ke ground lagi. Ya, ini sama yang B sama lah ya. Ini satu user, ini banyak user. Kemudian bisa juga sebagai untuk broadcast ya. Jadi dari ground station kirim ke satelit dan kemudian dipancarkan ke semua user. Ya. Ini penggunaan frekuensinya ya. Jadi bandnya radar maupun bandnya satelit itu ada berbagai standar ya. Ada yang IEEE, ada yang ITU, ada yang common usage ini, ada juga yang countermeasure. Yang paling populer biasanya yang ya ya ini ya hampir sama sih. Jadi kita kenal ini ya L-band, S-band, C ini semua populer ya. Ini berlaku di IEEE maupun di masyarakat ya. Untuk radar terutama kelihatan ya, kalau ini radar yang jarak jauh kayaknya apa L-band atau C-band gitu ya. Makin makin tinggi itu makin akurat tapi juga biasanya makin pendek ya, makin pendek jaraknya. Ini yang geo tadi ya. Ini karena tempatnya hanya satu orbit ya. Dan yang populer adalah di Katulistiwa karena supaya dia diam relatif nggak bergerak maka harus di Katulistiwa. Kalau dia nggak Katulistiwa dia akan tetap bergerak walaupun kecepatannya sehari sekali ya, tapi akan tetap bergerak kelihatannya. Maka supaya dia berguna sebagai yang geostatically harus di Katulistiwa. Maka itu harus dijatah karena cuma satu garis ya. Dan ini yang pakai banyak ya, sehingga perlu jatah ada yang ngatur ya. Jadi satelit apa di daerah mana gitu ya. Setiap satelit ini bisa mencakup kira-kira sepertiga bumi ya. Dia langsung lancar gitu. Biasanya negara-negara mesti izin dulu saya pakai ini ya. Eh, Lalu kalau selesai udah umurnya habis apa dibuang atau dijatuhkan ya. Ini yang Meo dan Leo jauh sebelum eh, Starlink ya, ini SpaceLink ya. Ini ada Iridium, ada Globalstar, Aiko, dan Teledesic ya. Ini yang satu mungkin Microsoft, sebagainya, apa yang lainnya. Nah, ini sudah ada membayangkan bahwa kita daripada bikin BTS satu-satu, maka lebih baik pakai satelit langsung dari HP langsung satelit ya. Maka ada ini ya, ada yang pakai 66, ada yang pakai 48, ada yang 10, ada yang 88, plus ini untuk backup ya, ketinggiannya. Ya, ini kebanyakan udah mati ya, yang masih ada mungkin Iridium kalau nggak salah ya, yang telepon gunung itu ya. Ini yang Starlink, ya. Kelihatan beda ini ya, antaranya kelihatan. Jadi ada ke bawah pakai gelombang radio, antar satelit ada yang bisa pakai ini ya, iya sini ini, laser ya. Terus ada ke bawah ini antaranya segi empat kayak ini, kelihatan putihnya. Bisa kelihatan beda dengan antena biasa ya. Ya. Oke. Oke, kembali ke bumi lagi, cellphone yang populer dikenal sebagai telepon, handphone, telepon bimbit, apa begitu ya, atau PCS ya. Ini untuk daerah perkotaan dan karena apa handphone kecil, maka juga powernya kecil, maka dibagilah kota itu menjadi sel-sel, ya. Dibagi dalam sel, ya. Makanya ini istilah cellphone. Ya. Dan setiap sel itu ada BTS-nya, ya. Ada channel yang disediakan ya, yang di assign, yang tentukan ya. Dan kalau dia pindah sel maka dia ada handover ya.
Ini sel-selnya yang kayak segi 6 itu ya. Terus ini CTSO, Center Telepon Office-nya. Nah, setiap sel itu ada towernya, BTS-nya. Sekarang disembunyikan dalam bentuk mungkin pohon-pohonan atau apa ya, kamuflase ya supaya nggak terlalu kelihatan antenanya. Lalu bisa hubungan ke eh, pengguna ya. Jadi yang wireless itu cuma dari ini sih ya, cuma dari BTS ke user ya. Dari antena ke sentra telepon itu kabel atau FO ya. Dari kantor telepon ke yang lainnya lagi juga wired ya. Jadi yang wireless hanya dari BTS-nya ke pengguna. Ini tadi yang di kamuflase ya. Jadi antena sekarang di kamuflase supaya estetikanya terjaga, tidak tidak berupa antena pohon-pohonan atau disamakan dalam bentuk pohon. Nah, ini berkembang terus ya. Tahun 80 namanya Gen 1 ya. Gen 1 itu 80-an. Sekarang sudah sampai ke 5G atau 6G. Tiap kali berubah itu artinya berubah frekuensi, berubah segala macam, berubah modulasi, berubah cara komunikasinya, berubah semua. Ini yang tahun pertama kali itu namanya AMS, AMS ini ya, Advanced Mobile Phone Service ya. Nah, tiap ganti ini ganti perangkat ini ya. Jadi kalau kita punya perangkat bisa katakan 3G dan 4G, itu artinya di dalam itu ada dua perangkat, ada untuk 3G, ada untuk 4G. Karena itu lain sama sekali, lain frekuensinya, lain macetnya, lain modulasinya, lain cara komunikasinya. 5G itu menjanjikan banyak fitur yang menarik ya, lebih cepat ya, lebih delay-nya kecil ya. Kenapa lebih cepat? Karena lebih banyak BTS-nya juga ya. Jadi tentu lebih mahal juga, tapi kalau yang pakai banyak tentu akan terbayar. Ya. Jadi 5G menarik karena cepatnya ya, dan dijamin apa bersih ya, makanya saya bisa untuk keperluan industri maupun untuk keperluan apa robot-robot untuk kesehatan dan sebagainya. Ini yang first gen ya, mula-mula AMS, kemudian ini diperbaiki jadi D-AMS. Ya. Dulu kecil, apa, cepat habis baterainya, panas sebagainya. Sekarang udah jauh lebih baik. Yang second generation itu yang ini ya, GSM ya. Kita kenal GSM, ada lagi yang lain ada CDMA, itu kalah besar sini ya, juga TDMA. Terus menuju ke generasi ketiga itu agak lambat ya, sehingga kemudian ada yang mendahului dengan 2.5G. Ditambahin dengan ini ya, GPRS ya. Bisa untuk lebih cepat ya. Ini yang AT&T, yang Verizon kemudian membuat yang CDMA. Nah, lalu yang 3G muncul ya. Yang 3G ini ciri khasnya adalah video ya. Jadi ada UMTS ini namanya ya. Jadi supaya supaya lain dengan CDMA ya. Jadi kalau kita punya ini ya, kalau kita punya 3G dan 2G artinya itu dua perangkat ya. Sekarang jarang sih. 2G udah jarang ya, di 3G sama 4G biasanya. Lalu kalau untuk yang udah pakai ini ya, RTT, maka 3G-nya dengan nama satu kali EVDO ya. Ini enhanced version data only atau data and voice. Ini yang fourth generation dikenal nama LTE juga ya, speednya sampai 100. Ada WiMAX, WiMAX bukan LTE,
lain lagi ya. WiMAX itu lebih ke dari Ethernet ya. Kalau LTE itu lebih turunan dari GSM ya. Jadi ini nggak sama ya. Tapi fungsinya mirip, saing ya. Di WiMAX ada yang berlaku di gedung-gedung ya. LTE ini yang biasanya yang telepon yang jarak jauh. Ada lagi yang juga high speed juga selevel adalah HSPE dan HSPE Plus ya. Lalu 5G ya, 5G yang diharapkan akan menjadi universal device, semua pakai 5G, jadi bisa macam-macam ya, bisa interconnect ke semua perangkat yang network yang lain, bisa dikonfigurasi, ya. Terus ada menggunakan SDR, Software Defined Radio, ya. Jadi bisa dirubah konfigurasinya dengan mengganti kayak virtual machine gitu ya. Ya, jadi 5G ini fokus ke development of terminals ya. Terminalnya itu akan bisa mengakses berbagai teknologi dan menggabungkan ya. Lalu akan juga menentukan mana yang paling paling murah ya. Jadi bisa mengganti networknya. Jadi ini bisa berubah jaringan yang mana yang paling murah sesuai dengan keadaan lokasi tempatnya. Ya. Jadi ininya slogannya ada configurable multi teknologi core. Terus bisa juga digabungkan dengan cloud computing, ya, cognitive radio dan seterusnya. Ya. Oke, ini jadi evolusinya begini ya. Jadi mulai ya ini digabungkan tadi ya. Dari speednya, sumbu tegak speednya, sumbu kanan itu bandwidthnya apa, frekuensinya ya. Makin tinggi frekuensinya. Ini dari mulai uh, first gen 2G, 3G, 4G, 5G sampai ke space roaming ya yang 6G. Bedanya apa antara 4G dan 5G? Ya, cukup besar ya. Jadi memang itu kalau nggak besar orang nggak akan mau pindah ya. Ya, jadi data rate-nya 20 kali lipat ya. Terus di tingkat usernya 10 kali lipat ya. Spektrumnya ini ya, baseline pasan aja. Ya, 5G bisa lebih cepat, lebih efisien. Ability-nya, speed-nya, handover-nya, ini handover ya. Jadi kalau speed itu, ini speed fisik ya, handover. Jadi kalau kita kendaraan ya, Ekus itu bisa masih tetap terhubung ya. Delay-nya juga dijamin satu milisekon ya. Ya. Lalu yang terhubung bisa sampai 10 pangkat 6 per kilometer persegi. Untuk efisiensi dan uh, traffic capacity. Penggunaannya ya ini udah tahu lah macam-macam ya. Jadi ada yang untuk kalau ini 5G ya, untuk mobile broadband, untuk IoT, untuk mission critical ya. Yang harus aman, yang harus reliable dan sebagainya. Oke, terus ini kita ke WiMAX ya. Ini broadband ini kayak WiFi, jadi WiMAX itu WiFi yang diperkuat ya. Ini untuk internet ke rumah-rumah ya, maupun untuk ke mobile device. Jadi penggunaannya bisa sama, tapi teknologinya lain sama sekali, jadi bersaing ya. Jaraknya sampai ke 30 miles, speednya sampai 1 gigabit. Standarnya kalau 16 ya. Kalau yang 5G itu yang GSM tadi ya, itu line set ya. Ini dulu berebutan ya antara 4G dengan WiMAX ya. Yang menang adalah si 4G yang lebih luas ya. Jadi WiMAX pemakaiannya bisa begini ya kalau untuk kota ya. Jadi ada pemancar WiMAX-nya ya. Bisa brand switching center, terus dia bisa pakai kabel
BTS-nya, BTS-nya baru kemudian ke user-user ya. Oke, kembali ke bumi lagi ya, kita ke LAN nih, Local Area Network. Ini evolusinya ya. Jadi ada kalau udah 11 semuanya kan. 11B itu tahun 99, 11A lebih cepat sedikit ya, 11G ya. Terus 11N yang Wi-Fi 4 ya. Sekarang sampai ke Wi-Fi 7 ya. Ini perbandingannya Wi-Fi 4 itu tahun 2007 ya, 11 megabit ya. Ini juga dengan dot 11B. Terus yang dot 11A lebih tinggi ya, 5 gig. Dot 11G itu sama dengan 11A, tapi ini kayaknya lebih ada quality controlnya. 11G di sini nggak ada. Jadi ini 11N itu yang Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 11A dan AC ya. Wi-Fi 6 11AX ya. Dan frekuensinya itu ini ya. Jadi ini 2,4 yang lama ya 11B ya. 11B. Nah, terus 5 gig yang 11A ya. Biasanya laptop bisa dua-duanya A atau G. Di 11B yang lama itu 60 MHz spektrumnya, 11 channel semuanya, tapi yang nggak pakai cuma 3 biasanya. Nah, kalau yang 11A 5 giga ya, ini berlebar 100 MHz dan 25 channel. DFS ini Dynamic Frequency Selection. Jadi ini bisa sharing dengan kebutuhan radar ya. Jadi kalau dia akan deteksi kalau ada radar yang aktif, dia akan pindah ke frekuensi non radar ya. Ini yang baru yang 11 apa BI ya. Yang Wi-Fi 7 ya, 67 ya. Itu 6 GHz. Oke, berikutnya yang infrared ya. Ini pakai cahaya. Cahaya artinya eh, harus dalam ruangan yang sama ya. Kalau dia ganti ruangan kena tembok, dia nggak akan tembus ya. Jadi harus dalam ruangan sama. Makanya populer adalah untuk remote control ya. Remote control TV atau antar antar laptop, antar PC dulu ya. Sekarang udah nggak ada juga ya, jarang yang pakai. Bluetooth ini sekarang populer ya. Ini jarak dekat ya, untuk menggantikan personal area network. Jadi biasanya dari laptop atau dari HP ke HP ke apa earphone ya, ke headset atau ke keyboard gitu kan ya. Ini populer ya. Ini perkembangannya ya. Lainnya 99 lalu terus sampai sekarang udah menjadi ini ya biasanya untuk yang IoT ya. Jadi ini intinya kalau dulu ya penting menggantikan kabel. Jadi nggak ada mouse, nggak ada apa mouse tambah kabel, board tambah kabel, headset tambah kabel ya. Ini biasanya untuk antara LAN ke PDA ya. Dan ini headset, notebook, seterusnya. Bluetooth yang low energy, bedanya apa? Ya untuk short burst ya. Kalau yang basic rate nih yang normal, ini untuk yang continuous ya. Kalau pendek-pendek pakai yang low energy ya. Biar hemat baterainya itu ya. Ya, BLE Bluetooth Low Energy. Spektrumnya ini agak tabrakan dengan frekuensi yang ISM ya. ISM itu untungnya nggak perlu izin ya. Tapi yang pakai banyak ya, termasuk untuk microwave cooking juga pakai ISM. Jadi kita kadang-kadang perlu pindah-pindah channel supaya tidak bentrokan ya. Ini penggunaan ISM ya. Ini sekian channel
untuk apa aja ya, tanpa izin ya. Selanjutnya adalah yang free space optics ya. Jadi ini optik ya, infrared atau laser, saya infrared atau eh, ya mau beneran juga bisa ya. Ini tanpa kabel ya, bisa pakai laser, bisa pakai LED. Ya. Yang populer adalah untuk ini ya, kadang antar gedung kalau jarak dekat ya, nggak perlu kabel, maka kita bisa menggunakan yang free space optik. Ada pemancarnya, ada penerimanya ya. Terus kemudian dia bisa komunikasi tanpa bikin kabel sehingga hemat ya. Cuma kalau di gedung, karena gedungnya bergerak-gerak, maka perlu ada auto tracking. Ini untuk satelit juga begitu ya. Speednya dari T3 itu 45 megabit sampai ke OC 48 ya. Ini standar yang untuk kecepatan itu di T3 untuk yang coax ya. OC yang optical ya, OC 12, OC 3 gitu ya, itu standarnya. Terutama kegangguannya adalah karena kalau di permukaan tanah ada kabut ya. Jadi kalau untuk satelit nggak apa-apa ya. Sedangkan ini kalau untuk free space optic ini ada marginnya harus 20 dB ya. Sedangkan kalau di tanah biasa ini ya, maka udara mengurangi 1 dB per kilometer. Jadi jaraknya nggak boleh terlalu jauh. Ada scintillation itu adalah debu-debu yang suka berpendar gitu ya. Kalau kering ya. Bentuk lain adalah ultra wideband. Ini artinya dia melebar bandnya, tapi tegangannya kecil ya, jadi nggak mengganggu. Lebar itu lalu untungnya bisa jarang terganggu oleh orang lain ya. Jadi contohnya untuk apa aja nih? Ada untuk smart home, ada untuk kesehatan dan sebagainya ya. Jaraknya dekat ya, tapi speednya tinggi. Nah ini yang mungkin perlu diperhatikan adalah spektrumnya nanti ya. Jadi ultra wideband ini karena dia nggak satu band ya, maka yang menggunakan ini merasa untung karena nggak perlu izin apa-apa ya, karena dia melebar ya. Tapi yang lainnya mengganggu, bilang ini akan mengganggu yang lain ya. Ya. Regulasinya mungkin belum sepakat ya waktu itu ya. Sekarang mungkin udah mulai populer ya. Di cellphone nggak suka ya, karena HDMI kan dengan UWB itu hampir sama apanya ya, dia melebar juga ya, sehingga mungkin akan interferensi ya. PS juga akan terganggu ya. Lalu si UWB-nya ini kemudian punya usul dibikin dua versi. Untuk dalam rumah itu bisa tenaganya tinggi, karena dalam rumah mungkin nggak karena GPS, mengganggu telepon juga, maka bisa high power. Yang di luar itu dikurangi powernya ya. Ini bentuknya ya, jadi mungkin yang jelas yang ini ya, bawah ya, yang hijau ini. Jadi kalau wideband itu yang UWB itu yang hijau ya. Jadi dia mau menggunakan sekian frekuensi ya. Jadi waktu dikirim itu bentuknya mungkin banyak pemancar atau banyak sinyal ya, sehingga melebar ya. Kalau yang spektrum ini yang kuning ya, narrowband ini yang untuk radio itu yang merah. Jadi kalau yang lebar itu keuntungannya adalah dia bisa bikin rendah tenaganya ya, karena si penerima akan mengumpulkan semua frekuensi ini sehingga totalnya luasnya akan tetap sama dengan yang ini, tapi tersebar ya. Jadi oleh yang lain itu karena tenaganya rendah tiap poinnya ini, maka bisa dianggap itu kayak noise, nggak mengganggu yang lain ya. Jadi bisa bisa koeksis ya, nggak saling mengganggu. Ini dari sisi teori komunikasinya ya, spektrum dan powernya. Sedikit lagi ini ya, Zigbee. Zigbee ini untuk sensor network ya. Jadi, apa node kecil-kecil ya. Ini yang diisi alat ukur cuaca dan sebagainya. Dia komunikasinya pakai Zigbee namanya ya, 15.4 ya. Ya. Low power karena memang yang dikirimkan sedikit, hanya mengirimkan angka-angka saja, jadi nggak perlu besar-besar ya. Biasanya untuk ini ya, untuk pengukuran apa pemanas, untuk AC, untuk keamanan, untuk ngehidupin lampu dan sebagainya, untuk detektor ya. Nah, dia nggak perlu BTS karena setiap perangkat itu bisa berperan kayak BTS.
bisa meneruskan sinyal dari teman-temannya ya. Ada koordinatornya yang hijau, lalu ada routernya ya, semua bisa berperan kayak router juga ya. Dan satu lagi ini yang agak populer sekarang aneh ya, menggunakan visible light ya. Jadi lampu yang kita pakai itu bisa dipakai menyalakan gelombang ya. Biasanya lampu agak sulit lampu karena lampu yang biasa yang filamen itu eh, eh, nggak bisa ya karena nggak cepat ya. Lampu-lampu yang LED itu bisa ya. Jadi biasanya LED ini RGB LED lebih terkendali ya. Bisa dikasih modulasi ya. Dia bisa mengirimkan sinyal diterima oleh yang lainnya ya. Bisa diterima oleh visible light communicator ya, VLC ini. Jadi bisa untuk komunikasi ya. Ini summary wireless-nya dari mulai terrestrial sampai ke Bluetooth ya. Terus ada wireless LAN sampai Zigbee ya. Oke, intinya apa? Kalau kita pilih media, perhatikan harga tentunya ya. Harganya harus di breakdown, harga awal, harga peliharaan, dan juga return on investment ya. Terus perhatikan juga tentang propagasinya, artinya cepat nggak dia. Kalau cahaya kan cepat sekali. Kalau gelombang pakai kabel lain lagi ya, dan data rate-nya. Nah, kalau kita pakai kabel, perhatikan juga right of way ya. Dia ada hak izin-izin kalau pasang kabel perlu izin ke yang punya tanah ya. Lalu jarak jangkauan dan juga kemampuan kemungkinan untuk dikembangkan. Lalu masalah noise ya, kalau optik itu aman dari noise. Tapi kalau kabel itu terganggu ya. Dan juga ancaman lain ya, dan vulnerability. Kalau kabel itu mungkin dicuri ya, kabelnya tembaga masih dicuri. Kalau optik ya saya jarang curi karena nggak bisa pakainya ya. Oke, kita break dulu ya. Kita break dulu, silakan break 5 menit. Kalau ada pertanyaan nanti silakan tanyakan setelah kita kembali lagi ya. Kita ini 49, kita kembali 55 lah ya. Oke, silakan break dulu.
Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita ngomong tentang interface ya. Tadi udah kita bahas, interface itu adalah yang menghubungkan dari media ke komputer ya. Tadi sebelumnya kita bahas tentang medianya, macam-macam sampai yang nirkabel sampai yang kabel. Ya. Dan macam variasinya. Sekarang interface. Nah, mana interface itu ya? Jadi dari ini ada perangkat-perangkat peripheral ya. Ada yang I/O, komputer, printer dan sebagainya, ada komputernya. Nah, di sini ada CPU-nya ya. Peripheral itu yang eh, yang menghubungkan ya. Jadi yang nah ini ya. Ya. Jadi kenapa perlu peripheral, perlu ada perangkat lagi yang lain? Karena biasanya antara komputer dan perangkat lain itu banyak beda ya, beda protokolnya, eh, beda kecepatan ya, beda fisiknya beda juga, beda tegangan, beda voltage dan sebagainya, maka perlu ada perangkat perantara, yaitu yang interface ya. Di peripheral itu ada yang dihubungkan ya, itu mouse, printer, sebagainya. Biasanya pelan ya, pelan karena dia harus berhubungan dengan manusia. Kalau komputer kan langsung CPU itu ya. Jadi kalau misalnya untuk game controller ya, kan pakai tangan, maka itu lambat ya. Dia akan mengirimkan data ke komputer yang cepat ya. Nah, perlu ada interface ya. Contoh peripheral ada I/O, nih ya, hard disk dan sebagainya. Ada untuk yang input saja, I/O input output ya, keyboard dan sebagainya. Yang ada output saja untuk CRT ya. Nah, interface kemudian yang ini perangkat yang menghubungkan antara CPU dengan peripheral. Ya, karena tadi ya berbeda karakteristik, maka perlu ada yang mengantarai ya, yang menerjemahkan, yang membuat mapping dan sebagainya ya, sehingga bisa komunikasi dengan baik ya. Selain ada hardware-nya juga ada software-nya ya. Karena kan bukan hanya soal tegangan ataupun ampere-nya ya, tapi juga protokolnya juga beda. Terus juga mungkin perlu menyimpan data sebentar-sebentar ya, maka perlu ada memori dan ada software yang mengaturnya ya. Dan termasuk menerjemahkan perintah-perintah ya, mungkin menggerakkan printer, menggerakkan hard disk ya. Nah, itu semua dilakukan oleh si interface ya. Karena macam-macam ya tentu masuk akal karena memang macam-macam ya, macam-macam perangkatnya. Ada yang menghubungkan ke lampu, menghubungkan ke printer, menghubungkan ke layar TV ya. Ya, katakan ada voltage yang besar dan sebagainya, ada speed yang lebih rendah gitu ya. Nah, biasanya apa tujuan utamanya, fungsi utamanya? Yang paling sering itu buffering. Apa buffering itu? Itu menyimpan data ya, supaya bisa dipakai pada waktu yang tepat ya. Baik dari si peripheral ke komputer atau komputer ke peripheral. Ada buffer ya. Jadi kita misalnya dari peripheral, dari keyboard ya, keyboard kita ketik sesuatu, itu disimpan dulu di buffer. Nanti baru dibilang ke komputernya udah siap nih, komputer ngambil gitu ya. Dan sebaliknya dari komputer katakan mau ngirim gambar ke screen ya, itu disimpan di interface ya. Interface ya. Kemudian setelah itu nanti ada si screen-nya akan ngambil ya, dari buffer itu gitu ya. Jadi buffering yang penting ya. Juga mau convert formatnya dari paralel ke serial ya. Yang serial biasanya yang di luar komputer ya. Yang paralel itu yang di dalam komputer. Jadi di komputer ada istilahnya bus ya, sekian bit bus paralel itu ya. Yang di luar komputer itu lebih sering serial karena lebih jauh, bisa lebih jauh jaraknya dan lebih aman ya, nggak ada gangguan dari noise lebih sedikit kalau serial. Kalau paralel sekali gangguan itu semuanya kena sekaligus ya. Kalau serial yang kena mungkin 1-2 bit ya. Jadi untuk jarak jauh di luar komputer itu biasanya serial.
Maka interface bertanggung jawab untuk mengubah itu ya. Atau dari analog ke digital ya. Mungkin kita ada ngukur tegangan ya, itu pakai termometer analog ya, dikirimkan dalam bentuk digital. Ya. Atau mengubah voltase ya, yang semula di luar mungkin tegangan tinggi ya, karena pakai mesin besar diganti ke tegangan lebih rendah di komputer ya. Karena komputer hanya perlu bukan tegangan ya, tapi untuk informasinya ya. Terus juga untuk konversi protokol ya, untuk ngeprint lain dengan untuk disk ya, itu semua dikonversikan ke perintah-perintah di komputer. Dan juga status, apa status nih? Misalnya ada indikasi bahwa printernya habis tinta, itu status ya. Nah, itu dikirimkan dari printer, dikirimkan ke interface, interface dikirimkan ke komputer ya. Maka di komputer ada informasi, kita bisa lihat di komputernya, oh printer A ini kehabisan tinta gitu ya. Ya. Oke, ini antara serial dan paralel, apa sih itu? Ya. Jadi ada opsi memang kita ngirim itu bareng-bareng, kan kita kirim bitnya, bit itu biasanya kan 1 byte 8 bit, mau kirim 1 byte bareng-bareng atau mau bit demi bit ya. Jadi paralel itu bareng-bareng ya, mungkin kesana cepat ya, artinya bareng-bareng sama. Kalau yang di serial kan datangnya bit demi bit, harus dikumpulin dulu ya. Nah, biasanya kalau di dalam komputer orang lebih senang paralel sekaligus ya, lebih simpel ya. Dan dalam komputer memang sedikit gangguan sehingga tidak banyak noise ya, nggak banyak yang merusak bitnya. Maka di dalam biasanya paralel ya. Di luar serial. Ini bedanya gitu ya. Jadi kalau serial itu datangnya berurutan ya, maka perlu ada interface yang merubah interface-nya ya. Bit datang dikumpulkan dulu ya. Setelah semua terkumpul baru dikirimkan ke paralel. Ini bareng-bareng datangnya ya. Ya. Jadi soal speed bukan soal paralel serial kan, speed itu dari frekuensi dan dari noise kan, speed ya. Jadi itu nggak ada hubungan dengan paralel serial. Serial hanya berurutan, paralel bareng-bareng ya. Bareng-bareng mungkin aja lambat ya, dan berurutan mungkin juga cepat ya, tergantung frekuensi dan bit rate-nya ya. Lalu ini konversinya ada ini di analog digital ya. Analog digital conversion ADC atau DAC. Digital analog conversion. Converter ya artinya. Jadi kita udah bahas di minggu lalu ya, gimana analog pindah ke digital, ada PCM, ada shift keying dan sebagainya ya. Dan juga digital ke analog juga bisa dirubah ya, dari angka digital menjadi tegangan analog gitu ya. Ini merubah voltage ya, jadi bisa dikatakan di scale down ya. Misalnya di robot di pabrik itu tegangannya tinggi sampai ke ratusan volt. Nah, komputer hanya pengen tahu informasinya doang kan, maka bisa di scale down ya, yang 100 jadi 5 volt gitu ya. Itu aja ya. Itu ada konversinya. Juga protokolnya ya. Protokolnya artinya perintah-perintah untuk hard disk lain dengan untuk printer ya. Nah, kita kalau di komputer hanya sama-sama bilangnya write ke printer, write ke hard disk ya. Nah, ini ada yang mengkonversikan ini ya. Itu namanya drivernya biasanya ya. Termasuk ini ya, menangani sinyal dari perangkat peripheral. Contohnya ini kalau kehabisan kertas ya. Oke, nah komunikasi yang lewat interface juga ada istilahnya duplexity ya. Ada half duplex, ada full duplex, ada simplex. Half duplex artinya gantian ya. Ini kayak kita kalau ngomong lewat walkie-talkie ya. Yang kita ngomong ya ganti-ganti gitu kan ya. Ada perintah ganti atau over gitu ya. Itu supaya yang lain ngomong kita dengerin gitu ya. Kalau full duplex itu yang bisa bareng-bareng sekaligus ya. Misalnya di telepon ya. Di telepon atau kalau ini di dunia face to face kita bisa ngomong tanpa gantian full duplex ya. Jadi both direction same time ya. Simplex ini yang hanya searah. Misalnya kalau broadcast TV ya, cuma searah kan atau broadcast radio ya. Nggak ada bolak-baliknya.
Nah, selain arahnya, ini juga sinkron asinkron. Ini ada ide ini sinkron asinkron karena kita pakainya digital ya, ada bitnya. Bitnya itu kemudian ada bit, ada byte, ada awal, ada akhir ya. Nah, ini kalau sinkron maka itu setiap bit itu dikirim langsung diterima ya. Jadi sinkron nantinya, ya, clocknya sinkron ya. Jadi ada depannya ada untuk mau sinkron ya. Kalau sinkron depannya ada start bit ya. Lalu di ujung ada stop bit. Jadi butuh start bit maka bit berikutnya langsung dianggap sebagai data ya. Jadi sinkron ya. Bedanya apa sih? Sebenarnya nggak banyak beda ya, tapi ya kalau kalau dia eh, sinkron itu dikirimnya tiap karakter. Nah, kalau dia sinkron itu dikirimnya bisa lebih panjang gitu ya. Kalau sinkron tiap karakter ditandain, ini satu karakter kirim ya. Ada awal, ada ujung. Nah, kalau dia sinkron itu bisa panjang ya. Ini kalau sinkron ya. Ini kalau asinkron ya. Ini per huruf ini. Eh, ada start stop bit, ada parity bit. Ini asinkron ya. Ada huruf H, ada huruf E, huruf L, L, O gitu ya. Setiap huruf dikirimkan ada apa start stop bitnya. Itu asinkron ya. Jadi memang antara arti dan ininya nggak terlalu matching ya. Yang penting pokoknya kalau asinkron itu small frame ya. Setiap huruf dikirimkan satu-satu. Nah, kalau sinkron itu frame-nya lebih besar ya, ngirimnya sekaligus banyak ya. Sama juga ada awal, ada ujung ya. Ada bit awal, bit ujung, trailernya ya. Dikirimnya tapi sekaligus banyak ya. Nah, ini yang ini ya. Ada flag-nya, ada kontrolnya, ada address-nya, lalu data ini panjang. Ya. Banyak sekali ya, nggak cuma karakter, tapi banyak sekali. Lalu ada checksum, ada flag. Ya. Lalu apa untungnya kemudian? Ini ya, bandingkan ya. Kalau kita mengirimkan 700.000 huruf, ya, mending mana? Sinkron atau asinkron? Kalau asinkron, maka setiap huruf ini akan punya tambahan 3 bit, start, stop, dan parity. Sehingga total menjadi 7,7 bu juta ya, gitu ya. Kalau pakai sinkron, ya, maka bungkusnya besar-besar ya, sehingga jumlah headernya lebih sedikit. Ya. Diperlukan sekian frame ya, satu frame sekian 500 ya, maka ini diperlukan 467 frame, yang tiap framenya 1.500. Setiap frame ada satu byte header, satu byte address, byte control, dan 2 byte checksum, lalu ada overhead. Jadi dengan kita pakai sinkron akan lebih hemat, lebih hemat. Tadi kan 7 juta ya, dengan ini kita cukup 5 juta sekian ya. Lebih hemat ya, tapi risikonya apa? Kalau ada gangguan, satu frame-nya besar, yang hilang banyak gitu ya. 1.500 byte itu hilang. Jadi kalau pakai asinkron, itu yang hilang satu karakter ya, kalau rusak ya. Kalau pakai asinkron, yang hilang itu satu frame yang gede ini, 1.500 byte. Kita break sebentar, ada adzan.
Baik, kita teruskan ya. Ini yang berikutnya adalah isochronous. Ini beda banget ya, bukan sinkron, bukan asinkron. Ini isochronous, artinya speednya sama kira-kira ya. Artinya bukan juga speednya tepat sama, tapi bahwa yang ngirim itu akan memperhatikan apakah si penerimanya masih bisa menerima. Jadi apakah buffernya penuh atau enggak gitu ya. Jadi delivered at the right speed. Nah, apa biasanya ini? Biasanya untuk video ya. Jadi video itu nggak boleh cepat, nggak boleh lambat, harus pas ya. Karena kita menerimanya, membacanya itu dengan speed yang konstan ya. Apakah 16 frame, 32 frame gitu ya per detik ya. Itu yang si usernya. Sehingga pengirim harus mengatur ya. Jangan sampai kecepatan atau kelambatan. Kalau kecepatan ya dia akan terbuang ya. Kalau kelambatan ya mungkin ya ada juga yang stop-stop gambarnya ya. Ini ada interface yang mampu melakukan itu, yaitu ini USB dan Firewire ya. Bisa mengatur asynchronous ya. Oke, berikutnya karena banyak macam-macam itu maka perlu ada standar. Ada yang official itu ITU, IEEE, ya. Ada juga de facto yang sekarang udah nggak ada ya. Semua sekarang udah mulai official ya. Jarang interface yang tidak diresmikan ya. Jadi kalau dulu masih ada yang nggak resmi sehingga nggak ada dokumennya. Kalau sekarang udah semua ada dokumennya sehingga bilang semua official. Kalau ada interface pasti ada standarnya. Apakah ini RFC sekian, ya, ACP sekian gitu ya. Nah, dalam standar itu ada 4 hal yang dicakup ya. Itu sisi elektroniknya, ya, elektrikalnya itu ya, elektrikalnya, ya. Terus ada sisi mekanikalnya, ukuran-ukurannya, tebalnya logam dan sebagainya. Ada fungsionalnya, yaitu peran tiap pin itu ya. Ada proseduralnya, mungkin ada apa program-program yang terkait dengan setiap pin itu ya, setiap tahap mungkin ya. Contohnya ini ada sebuah interface yang dibandingkan, ada EIA 232F ya, C232 ya, ada USB ya. Yang EIA udah lama nih ya, yang 232 udah lama sekali, yang USB yang baru ya, menggantikan 232 ya. Jadi ini S232 dulunya ya udah ganti-ganti. Elektrikalnya apa nih? Ini sama dengan V28 ya. Kita ngomongin pin ini sekian volt gitu ya, itu di ini komponen elektrikal atau ini mengikuti V28. Mekanikalnya ikut ISO 2110 ya. Jadi bisa juga kita merefer ke standar yang lain ya untuk mendefinisikan tiap faktornya ya. Dikenal dengan nama DB25 atau DB9 ya. Cuma kebanyakan ya, maka banyak pin yang nggak diperlukan, nah ini diganti dengan DB9 ya. Fungsionalnya itu ikut V24 standar ya. Ini fungsionalnya ya. Ini tiap sebenarnya apa? Ini bentuknya itu tadi yang fisikal ya. Ini fisikalnya, tingginya tegangan itu yang elektrikalnya ya. Terus ini fungsi tiap pin itu yang fungsional. Jadi satu itu adalah untuk down, 14 itu untuk transmit ya. Nah, dua ini 14 ini nanti dikirimnya kedua gitu ya.
terus ini ya, transmit clock, receive data gitu ya. Ya, ini di setiap pin punya fungsi masing-masing ya. Ini kita bisa lihat ada banyak yang untuk persiapan ya. Yang ngirimnya mungkin cuma 14 lawan 2 aja ya. Terus ini ada siap kirim, ada request to send, clear to send, data siap dikirimkan, ada ground untuk sinyal, ada uh, terminal ready, gitu. Sebenarnya. Ini kemudian diterjemahkan ke yang DB9 ya, karena banyak yang dipakai, sehingga diringkas di DB9 ya. Nah ini praktis nggak ada sisi prosedural ya. Nah USB lain lagi, USB ini yang baru ya. Ini sama ada physical dan electricalnya ya. Ini bisa plug and play, artinya bisa cabut dan pasang aja tanpa perlu komen dari komputer. Bisa dibikin berantai di chain ya, kecepatannya ya. Electricalnya ya, ada dua kabel yang V-bus dan ground ya. Lalu jadi ada 4 pin ya, V-bus dan ground. Ada D plus dan D min yang untuk data dan signaling. Mechanical itu yang ngurusin tebalnya, lebarnya, tebalnya bungkusnya itu ya, mechanical. Dan fungsionalnya kompleks karena cuma 4 pin ya, tapi bisa macam-macam isinya. Maka ini ada banyak protokol dalam USB ya. Artinya dia memang port bus, artinya port artinya menunggu panggilan dari komputer ya, di port gitu ya. Yang DC-chain tadi ya, bisa dirangkai-rangkai, dan tiap perangkat akan punya alamat masing-masing ya. Yang akan dicatat oleh komputernya. Bentuk mekanikalnya ada USB-C, kita kenal ya, USB 3.0, USB-C dan sebagainya. Ini versi protokolnya dari mulai 1.1, ini speednya sekian ya, 3.1 ya. Ini diukurnya dengan kalau kita mendownload film 25 giga, maka ini perlu 9 jam, ini perlu setengah menit ya. Naik terus emang ya. Oke. Ini ada kabel jenis lain ya. Firewire, udah lama juga sih ya. Fiber channel, InfiniBand, SCSI, dan lain-lain. Ini bukan kabelnya. Firewire, ini untuk Apple ya. Udah lama ya, ini termasuk yang bagus ya. Ini mengatur bisa isochronous dan bisa asinkron. Ya. Ini juga plug and play, hot pluggable. Ya. Speednya cukup tinggi ya. Dan ini desainnya juga low cost ya. Ini Firewire ya. Nah, InfiniBand ini lebih tinggi ya. Ini bisa untuk network sih ya. Lebih tinggi, ini bisa 2,5 giga ya. Dan bisa dihubungkan dengan ribuan perangkat ya. Bisa pakai copper atau pakai FO. Ini untuk jaringan biasanya untuk speedlink dan switches. Berikutnya fiber channel, ini juga serial high speed ya. Ini dari komputer ke banyak perangkat ya. Kalau ini InfiniBand network ya. Kalau ini dari satu komputer ke banyak perangkat sampai ke 126 perangkat. Ini perkembangan InfiniBand kita lihat dari tahun ke tahun meningkat terus ya. Awal memang dia punya 3 versi yang pelan sampai yang cepat ya. QDR sampai ke enhance terus ini speednya naik terus dan bareng-bareng ya. Jadi ada FDR, ada IDR, ada HDR ya. Oke. Nah, harapannya emang fiber channel ini punya goal ingin ini ya menjadi full duplex link gitu ya. Terus ini speed yang dituju ya, jarak 10 km, lalu ininya harus kecil ya, supaya nggak ngabisin tempat tentunya. Terus bisa sampai dipakai sepenuhnya ya, dan ya, jarak mestinya nggak terlalu mengganggu. Bisa juga lebih bagus daripada yang multi drop, lalu
berbagai standar ya. Lalu bisa pakai untuk berbagai tingkat kinerja ya, mau yang murah mau yang mahal gitu ya. Nah, terus bisa juga untuk pakai di berbagai protokol. Itu yang network ya. Sekarang yang dengan peripheral ini ada ATA sama SATA ya. ATA itu mestinya dulu Advanced Technology, jadi Advanced Attachment ya. SATA ini serial ATA ya. Jadi sekarang ATA udah hampir nggak ada ya. Ini cirinya SATA yang masih ada mungkin ya, sampai 6 gigabit per detik speednya. Eh, ini yang ATA yang zaman dulu ya, yang pakai ini ya, ribbon wire nih ya. Yang SATA lebih kecil, sekarang udah gini aja ya, udah simple. Ini sekarang hampir semua disk di komputer pakai inilah ya, yang agak lepas ya, yang di dalam box nanti ya. Nah, mulai digantikan juga oleh USB ya. Ya, ada SATA ke USB converter ya. Ya. SCSI lebih lama ya, tapi ini masih populer ya. SCSI yang bikin oleh Sun ya. SCSI Small Computer System Interface, iSCSI yang pakai internet ya. Ini dulunya untuk Sun itu yang small komputer ya. Ini terus yang dari komputer ke disk ya. Nah, ada SCSI adapter. Nah, kalau iSCSI itu adalah internet SCSI. Ini cara nyambungnya ya. Ini masih kalau masih pernah lihat, nah, ini biasanya komputernya komputer Sun biasanya. Jadi bisa dirantaikan ya, dibikin berantai begitu ya. Dan setiap komputer ini kemudian akan diberi punya ada tombol yang menunjukkan addressnya ya. Jadi nggak boleh double. Jadi maksimum dia bisa merantai sebanyak 10 ya. Ini dari yang bulat ini ya. 10 yang bulat bawah kanan ya. 10 perangkat. Di ujungnya ada terminating plug ini ya. Ini SCSI kabel ya, cukup panjang, kabelnya cukup banyak ya. Ini SCSI itu 50 pin ya. Jadi SCSI itu harus diingat bahwa S-nya itu bukan serial ya. SCSI paralel ya. SCSI itu small computer system interface, bukan serial, jadi paralel ya. Karena paralel maka akan banyak kabel ya, karena setiap bit satu kabel ya. Maka lihat sini bisa kelihatan sini ya. DB data bit ini ya, data bit dari P76 sampai ke 0 ya, 8 bit sini ya. Oke, ke video sekarang ya. Video udah juga bermigrasi, berkembang ya. Dari mulai red, green, blue yang ini ya komponen. Ada yang composite kemudian ya, ada yang VGA, SVGA, ada yang HDMI ya sekarang ya. Oke, trennya tentunya akan tetap akan naik speednya ya. Akan naik speednya makin tinggi, makin tahan noise dan sebagainya ya. Tapi kemudian ada tren lain ya, bahwa jumlah port itu terbatas ya, sehingga kalau kebanyakan interface maka komputernya habis apa boxnya itu nggak tepat untuk bikin interface. Maka ada I/O consolidation namanya ya. Ini I/O consolidation. Ya. Menggabungkan banyak port menjadi satu port ya. Banyak portnya logical ya, menjadi satu physical port. Nah, ini ada berbagai protokol yang sekarang bersaing, ada iSCSI, ada fiber channel, ada InfiniBand ya. Iya, jadi kalau dulu ini ada banyak ini kan proportional traffic, ada data traffic, ini banyak ya. Nah, ini akhirnya belakangnya komputer itu habis dengan banyak port ini ya. Nah, sekarang digabungkan ya, gabungkan satu physical tapi logicalnya banyak. Nah, jadi sekarang kenapa ada itu? Karena makin banyak, makin powerful CPU-nya, multi-core socket ya, sehingga dalamnya itu akan banyak virtual machine ya, yang perlu banyak port ya. Nah ini repot ya, maka perlu satukan ya. Mengurangi jumlah kabel, ya, mengurangi jumlah interface ya. Ini yang bersaing, ini iSCSI, channel Overthread, dan InfiniBand. Ini dibilang yang paling populer adalah iSCSI dan Fiber Channel over Ethernet. Ini ya.
Jadi fisikalnya satu ya, yang bawah yang merahnya, tapi virtualnya banyak ya. Setiap VM itu punya satu port masing-masing ya, terus digabungin menjadi satu physical port. Ini dari sisi layernya, ini protokolnya ya. Jadi dari aplikasi ke SCSI dulu, terus ini bisa macam-macam bawahnya ya. FTP itu Fiber Channel Protocol ya, SRP, Serial Protocol apa lupa saya ya. Jadi bisa ke Ethernet, bisa ke Fiber Channel, bisa ke InfiniBand ya. Oke, itu ya. Jadi silakan dicek lagi ya apa yang kita baca hari ini. Kalau ada yang missing, kamu catat ya, kamu tanyakan minggu depan ya. Jadi sekali lagi catat apa saran saya, jangan diapalin kalau nggak ngerti ya, karena itu merusak logika ya. Ya, jadi kalau nggak ngerti, kamu catat, cari di web ya, atau kamu tanyakan minggu depan ya. Ya. Oke, baik. Hari ini itu aja. Ada yang pertanyaan yang sudah ada mendesak, atau kalau nggak ada kita tutup ya. Ada ya? Oke. Terima kasih banyak sudah bertahan sampai jam segini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan, mudah-mudahan bisa offline ya. Oke, saya tutup ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Terima kasih, Yazid. Pak.